Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah hadir kembali menonton di channel saya, tentunya dengan informasi yang menarik dan cukup bermanfaat untuk Anda. Pada kesempatan video kali ini kita akan tutorial mengganti karet pembuangan, dan untuk ini kita cukup siapkan obeng dan juga cukup obeng saja. Dan untuk ini kita buka skrup di belakang. Dan untuk skrupnya ditaruh di tempat yang aman, tidak hilang ya. Untuk skrupnya diamankan ya, jangan sampai asal dilepakin. Dan skrupnya biasanya ada dua macam, ada yang pendek, ada yang panjang. Itu dihafalin atau ditandain pakai spidol biar nggak salah pasang. Takutnya kalau yang lubang pendek dikasih skrup panjang itu takutnya tembus ke dalam tabung pencuci ataupun tabung pengering ya di sini. Terus setelah kita melakukan pembongkaran, yaitu kita lanjut ke tahap pelepasan seal. Oke, untuk ini caranya cukup mudah, yaitu kita tinggal putar ke begini ya putarnya. Terkadang ada yang keras, itu harus pakai apa ya, kain lap mungkin kalau keras, atau bisa juga pakai bekas kabel di sini dililitin terus ditarik putar jadi mirip tang. Hanya saja menggunakan bekas kabel ataupun lainnya, jangan karet ya. Kalau karet dia akan ini. Untuk tali ini pembuangannya itu harus posisi tertutup, jangan terbuka. Ini kayaknya posisi terbuka, ada yang pakai lupa nggak menutup kembali. Jadi untuk yang lainnya, ketika tidak melakukan pencucian atau sudah selesai itu, pembuangan wajib ditutup kembali, jangan posisi dibuang air ya. Untuk ini dia akan cepat merusak seal, di ujungnya dia akan menimbulkan karat. Dan ini benar ada yang pakai nggak dikembalikan. Kita kendorkan perlahan saja, nggak usah cepat-cepat. Dan setelah selesai, kalau bisa ditahan ya, untuk ini ditahan atau diselipin lidi atau apa biar besinya nggak masuk ke dalam, nggak bikin susah. Bisa juga pakai skrup yang tadi untuk sebagai pengganjal. Bila Anda yang belum pernah mengganti sendiri, bisa pakai lidi ataupun yang lainnya. Kalau sudah terbiasa sih nggak masalah. Kalau bisa emang ini besinya jangan sampai turun dulu, kita angkat terus kita tahan di sini, tahan pakai jempol, jarinya nahan gini ya. Untuk ininya di bagian kita sedikit diredupkan ya. Nah ya, untuk bagian ininya kita hafalin ya, lubang kira-kira lubang keberapa tadi kita melepas itu, jangan sampai lupa. Ini nomor 2 kita lepas. Kalau lepas kita lepas perlahan ya, jangan langsung dilepas karena akan dia meloncat cukup jauh. Ini kebetulan punya saya hasilnya sudah lebih dari 2 tahun dan ini dipegang sudah mulai keras. Dan memang dia masih berfungsi, hanya saja mulai
sedikit ada tanda-tanda kebocoran di sini, dia sudah mulai tidak rata, jadi kita harus menggantinya. Terus cara melepas seal dan ininya, kita cukup masukin jempol ataupun yang lainnya, kita masukin congkel. Untuk ditahannya jangan di sini ya, tapi di sini di tangkai yang paling besar yang keras. Congkel kalau nggak bisa disobek saja nggak masalah. Silakan dicongkel. Setelah dicongkel, kita harus menggantinya dengan seal yang baru. Dan di sini kita harus pahami ya, untuk mesin cuci jenis SAP dia bagusnya pakai seal nomor 10 ya. Di sini untuk SAP dia bagusnya nomor 10. Kalau nggak ada di toko, silakan beli di online shop banyak. Bila mesin cuci Anda mereknya Polytron, disaranin pakai seal nomor 24 ya di sini. Ini untuk merek Polytron, kurasa untuk merek ini cukup pas, dan entah dari diameter atau tingginya itu sama persis. Untuk Polytron dia pakainya seal nomor 24. Untuk merek SAP gunakan saja nomor 10. Itu menurut saya sudah dijamin rapat ya, nggak bocor. Dan cara pasangnya gimana? Biasanya untuk ini seal baru dia agak susah. Kita bisa gunakan minyak goreng ataupun bisa juga pakai air sedikit. Kita cukup basahi di tepian ini pakai air, basahin sedikit saja. Terus kita masukkan. Untuk seal nomor 10 memang dia agak sedikit keras untuk pemasangan ujungnya karena sudah presisi banget. Itu kita harus menekan-nekan ya, di sini kita harus menekan-nekan sampai dirasa benar-benar kancingnya dia masuk. Bila agak susah boleh dilepas lagi atau dikasih air sedikit di dalam sealnya, sedikit saja. Kalau bisa sih emang pakai oli mesin jahit sedikit saja, untuk ini ujung ininya agak biar licin. Kalau nggak ada ya bisa pakai air atau apa, terserah, yang penting sebagai pelumas saja. Kita coba pakai air. Biasanya sih memang pakai minyak mesin jahit yang botol hijau itu, merek apa sih, atau apa ya. Dan di sini kita agak repot ya. Untuk seal nomor 10 tingkat presisinya pas banget, jadi agak susah, agak sedikit press untuk pemasangan. Kita colek sedikit minyak goreng. Paksa ya, kita pakai minyak goreng seadanya saja di dapur, jadi nggak harus beli oli mesin jahit dulu. Seadanya saja di dapur banyak minyak goreng. Kalau nggak usah baru pakai jelantah, gesek, nggak masalah. Terus kita pastikan benar-benar dia masuk ya, benar masuk. Untuk seal nomor 10 memang agak spesial, dan kurasa emang sedikit ya harus punya kesabaran. Namun di sini seal nomor 10 dia menurut saya sudah sangat paten atau sangat bagus.
sudah sampai masuk ini klep, bagus banget. Ini sudah masuk, tinggal sedikit. Ya, oke. Oke, untuk ini sudah pasti masuk nih ya, udah pas banget. So, dia dipegang saja sudah keras ya, karena sudah masuk semua, udah bagus. Selanjutnya kita periksa apakah per aslinya dia masih bagus, kira-kira masuk nggak untuk sealnya, atau pernya mengganggu seal. Dan di sini ya, untuk per orinya dia agak kelebaran, jadi untuk ini dia mengganggu seal, kinerja sealnya itu akan terganggu, agak sedikit tertahan oleh per, jadi kurasa untuk ini tidak bagus. Kita cari saja di toko, carilah per pembuangan yang lebih kecil nih, bisa masuk ke dalamnya ya. Dia lebih kecil, untuk panjangnya sama, hanya selisih sedikit, dan per yang kecil saja lebih aman. Terus kita tutupnya, dimasukkan lagi seperti biasa, seperti tadi, jempolnya di sini kita tekan seperti ini kan lebih mudah. Kita pasang lagi yang tadi, kita kalau nggak salah nomor 2. Sudah pasang lagi, kita tadi kurasa emang nomor 2. Terus kita tarik, atasnya ditarik, terus ini ditahan 2 jari ya, jadi dia nggak ngulur. Setelah selesai, Anda boleh melepasnya dan Anda tahan agar tidak naik ke atas. Ditahan saja 1 jari, nggak masalah, dia nggak meloncat atau nggak lepas ke atas. Pastikan pemasangannya rata, nggak miring ya di sini, atau kita harus putar-putar dulu saat posisi mau ngendorin dulu agar beratnya nabrak dulu ya. Kalau bunyi klek gitu biasanya udah rata, kita tinggal putar. Oke, di sini jangan langsung kencang banget ya, cukup sedang saja, nggak usah kalau ekstra kencang, nggak usah, sedang lah. Kencangan ininya pecah, kekendoran juga bisa bermasalah, ntar lepas. Setelah selesai Anda tes dulu, selangnya diturunin, terus Anda siram kira-kira bocor atau tidak. Bila sudah tidak bocor, Anda langsung tutup saja, pasang kembali skrup yang Anda lepas tadi agar tidak terlupa ya di sini, agar tidak hilang skrupnya. Begini kita sengaja langsung tutup karena belum dipakai, biarkan kalau nanti dipakai bocor kita ganti. Juga ini tempatnya sedang dipakai untuk yang lainnya. Oke, begini kita pasang lagi skrupnya, jangan sampai lupa ya panjang pendeknya itu, kalau bisa dihafalin. Terus untuk ukuran seal atau dimensi ya, itu ya juga memang perlu dipahami juga sih. Kadang kebanyakan yang di pasaran memang nomor 16 dia masih masuk di mesin cuci Polytron dan lainnya, namun tidak masuk seal nomor 16 dia masuk ke sub dan yang lainnya masih bisa, namun untuk Polytron agak kerepotan karena seal nomor 16 dia agak pendek sedikit dan ujungnya sama sih, ujungnya sama, hanya panjang pendek sealnya itu agak sedikit berbeda sekitar 2 mili. Menurut saya emang ini cukup kurang bagus ya, karena lebih baik panjang sedikit 1 mili nggak masalah. Kalau kurang panjang itu sama saja dengan seal yang orinya dia sudah kusut atau sudah mengeras ya, sama saja seperti itu. Jadi untuk ini
Untuk merek Polytron pakainya seal nomor 24. Untuk merek Sharp, ya aku udah biasa pakai nomor 10, nyaman saja. Pasang, bahkan sering tak pasang langsung bilang udah selesai, udah beres-beres, silahkan dicek saja buat nyuci bocor enggak. Rata-rata bilangnya aman, tidak bocor, dan enak. Saat buang air juga airnya kencang. Di ini hanya sederhana ya, cuma masang seal saja. Namun di sini kita berniat untuk berbagi tutorial yang sederhana saja. Untuk yang tingkat kesulitannya cukup lumayan, silakan panggil teknisi terdekat di lokasi Anda. Tak lupa untuk harganya ngikut saja. Biasanya teknisi kalau sudah paham dengan kita, nggak mungkin, jarang banget yang memanfaatkan keadaan ya di sini. Kalau emang udah kenal baik, terus teknisinya baik, kita nggak enakan sama teknisinya juga kadang nggak enakan sama kita, takut menyinggung atau yang lainnya, biasanya emang harganya sudah pas, dikurangin ya bikin gak enak juga sih ya. Jadi untuk ini jadi masing saja, apa semua orang bisa lah. Mungkin ada sedikit poin tertentu agar pemasangan sempurna, tidak terjadi bocor lagi ataupun keluhan yang lainnya. Mungkin memang biasanya bocor lagi kalau memang ya tinggal sentuhan sedikit saja cukup berpengaruh ya di sini. Oke, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Silahkan share video saya bila emang ini bisa membantu Anda. Tak lupa untuk Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel saya karena cukup banyak informasi sederhana dari saya yang mungkin bisa bermanfaat untuk Anda, tentunya bisa membuat elektronik Anda lebih awet lagi dari yang biasanya, dan tentunya di sini untuk menghindari kesalahan yang cukup fatal yang diakibatkan oleh hal-hal sepele, hal-hal yang sederhana. Namun bila kita sudah mengetahui cara yang sederhana itu, kita bisa terselamatkan dari pembengkakan biaya ataupun pengeluaran ekstra pada unit elektronik kita. Oke, terima kasih dari saya. Nggak usah banyak bicara dari saya. Langsung saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.